Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan iman kepada hari kiamat sekaligus hal-hal yang terkait dengan persoalan kiamat, baik tentang persoalan mizan, timbangan, baik pula tentang persoalan hisab atau perhitungan. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita masih melanjutkan bahasan kita masih dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh imam kita Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yu'minu bi ikhrajil mu'minina al-muwahhidina minan nar. Wa yu'minu, waw di sini adalah waw istinaf, waw yang disebutkan di awal kalimat yang fungsinya sekali lagi adalah untuk mempermanis sebuah kalimat. Wa yu'minu, beriman. Maksudnya hendaklah seorang mukmin beriman. Dari kata amana yu'minu, iman, orangnya mukmin. Wa yu'minu, hendaklah seorang mukmin itu beriman. Beriman dengan apa? Bi ikhrajil mu'mininal muwahhidin. Bi, dengan. Ikhraji dari kata akhraja yukhriju ikhraj, artinya mengeluarkan. Maka di sini maksudnya adalah beriman kita seharusnya dengan pengeluaran. Pengeluaran siapa yang dikeluarkan? Al-mu'minina, orang-orang beriman. Ini pakai ya karena dia mudhafun ilaih. Bi ikhrajil mu'minina. Awalnya al-mu'minuna karena mudhaf ilaih maka dia dibacanya al-mu'minina. Al-muwahhidina. Kenapa dibaca al-muwahhidin? Karena sifat dari al-mu'minin. Maka dibaca sama al-mu'minina, al-muwahhidina. Artinya orang yang mentauhidkan Allah, muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Jadi orang beriman, orang yang ada dalam hatinya iman meskipun sekecil biji sawi dan dia pernah mentauhidkan Allah dalam hatinya, maka dia pasti akan dikeluarkan dari mana? Minan nar. Pasti. Meskipun ketika dia di dunia itu sholatnya jarang, puasanya jarang, tapi masih mukmin, mabuk jalan terus. Tapi kalau soal Islam dihina dimaki, dia paling depan patuh. Biasanya preman-preman gitu tuh kalau muslim tuh. Kalau Islam diganggu, dia pertama kali tuh muncul. Dan para guru biasanya di belakang. Betul ya? Repot kalau di depan. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang jaga? Terutama Ruri ini belakang. Artinya orang mukmin yang mentauhidkan Allah pasti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Itu iman kita. Tapi di sini disebutkan kata Imam Al-Ghazali ba'dal intiqami, setelah dia intiqam, dibalas perbuatan jahatnya di dunia. Kalau memang dia enggak sholat, ya diazab nanti di akhirat. Setelah diazab selesai, maka kemudian dikeluarkan. Orang sudah enak-enak di dalam surga, dia masih disiksa di neraka.
Nanti orang sudah lama di dalam surga, baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk ke dalam surga. Ibarat nonton film di bioskop, udah mau habis, baru datang deh. Enak gitu? Pas udah di akhir tuh, baru datang dia, habis. Emang enggak? Gak enak. Tapi surga enggak habis. Tetap itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta la yabqa, sampai kata Imam Al-Ghazali, la tidak yabqa, tersisa fi jahannam, di dalam neraka jahanam, muwahhidun, satu orang mukmin yang ada dalamnya mentauhidkan Allah. Jadi enggak ada lagi di neraka itu orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman kepada Allah. Kenapa? Bifadlillahi ta'ala. Karena tentu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat tuh. Makanya kita diingatkan terus oleh Allah. Apa? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin melakukan perbuatan baik, mulai dengan Bismillah. Itu mengingatkan kita bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka meskipun waktu di dunia banyak maksiat, banyak kejahatan, tapi bisa dikeluarkan dari neraka? Jawabannya jelas, karena di dalam hati mereka itu masih ada iman. Kalau masih ada iman, maka tidak pantas dia disiksa sampai akhir, sampai selamanya nggak pantas. Masih ada itu, ibaratnya masih ada. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ampuni dosa yang menyekutukan kepada Allah. Jadi kalau syirik enggak akan diampuni itu. Bahkan sampai ketika dia masuk ke dalam neraka enggak akan keluar. Tapi kalau dia masih ada iman dalam hatinya, Allah enggak mungkin menyiksanya sampai selamanya. Maka iman penting, Pak. Iman ini harus dibawa sampai mati. Meskipun kita hidupnya gak bagus di dunia, tapi kalau meninggal jangan sampai kita keluar dari Islam, di bawah itu. Makanya diajarkan dalam agama kita bahwa harus mentalkinkan orang yang akan meninggal, supaya ketika dia meninggal, akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir ucapannya di dunia itu adalah la ilaha illallah. Maka kalau dia ngucapin la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Maksudnya apa? Meskipun dia mengalami proses penyiksaan oleh Allah, azab dari Allah, akhirnya juga dia akan keluarkan dari neraka. Kenapa? Karena yang pertama, dalam hatinya ada iman. Yang kedua, syafaat Allah. Itu penting tuh, harus kita ingat. Syafaat Allah. Malaikat memberikan syafaat, Allah di akhir kemudian memberikan syafaat. Bisa dipahami ya? Makanya Nabi pernah mengatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'in nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat memberikan syafaat nanti. Para nabi memberikan syafaat. Orang mukmin memberikan syafaat. Nanti yang tersisa terakhir memberikan syafaat adalah Arhamur Rahimin, Allah. Makanya orang mukmin senang, Pak, bahagia. Kenapa? Meskipun nanti ada proses penyiksaan oleh Allah, tetap akan dikeluarkan juga dari neraka. Tapi kalau bisa jangan sampai disiksa kita. Enggak enak. Karena satu hari di akhirat itu sebanding dengan berapa tahun? 1000 tahun. Satu hari Pak disiksa 1000 tahun tuh. Anda bisa bayangkan. Wa yu'minu, dan hendaklah seorang mukmin beriman dengan apa? Bi syafaatil anbiya'i, dengan syafaat para nabi. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus yakin bahwa para nabi itu akan memberikan syafaat. Kepada siapa? Umatnya.
Kalau kita umat siapa? Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi untuk dapat syafaat dari beliau, maka ikuti aturan beliau. Kedua, cintai Nabi. Bagaimana bukti mencintai Nabi? Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Maka salawat jadi syariat. Kenapa? Itu membantu kita nanti, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah nggak penting ente selawat atau tidak, buat dia nggak penting. Kenapa? Sudah pasti masuk surga. Tapi selawat yang kita ucapkan yang merupakan syariat dari Allah untuk kita. Itu syafaat. Hah? Apa itu? Batal air wudu. Selawat nggak apa-apa, Pak. Selawat kan tidak perlu pakai wudu. Tapi amalan kebaikan akan jadi lebih baik kalau dimulai dengan wudu. Itu akan lebih baik. Belajar ilmu nih, wajib nggak berwudu? Nggak wajib kan? Tapi kalau ente mulai dengan wudu, bagus nggak? Bagus. Jadi mulailah sesuatu dengan wudu, karena wudu itu sesuatu pembuka yang baik. Mudah-mudahan dengan wudu maka ilmu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaat penting. Untuk dapat syafaat Nabi, selain kita berselawat, itu kalau habis sholat tuh kan ada adzan tuh. Ada adzan kan? Habis adzan kita ngapain? Baca doa adzan. Maka doa adzan itu kalau dibaca oleh orang yang mendengarkan azan setelah itu, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beriman kepada apa? Summal ulama'i, syafaat ulama. Jadi orang-orang alim jangan anggap pendek itu, Pak. Orang berilmu, apalagi orang berilmu yang lurus. Ulama'ul akhirah, kata Imam Al-Ghazali, ulama akhirat. Makanya kita disuruh dekati para ulama, bergaul dengan ulama, ikuti kajian ulama. Kenapa? Boleh jadi nanti ketika beliau masuk ke dalam surga, ente diingat sama dia. Ruri nih, lagi digebukin oleh malaikat nih. Maka dia minta sama Allah untuk bisa memberikan syafaat. Jadi para ulama juga bisa memberikan syafaat. Ini disebutkan Imam Al-Ghazali itu. Yang kedua, summa syuhada'i, kemudian syafaat orang yang mati syahid. Ini orang yang mati syahid maksudnya peperangan. Bukan mati syahid seperti orang yang melahirkan mati, kena bangunan mati, kemudian tenggelam mati, itu syahid. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang mati syahid di dalam peperangan. Makanya Allah perlakukan khusus tuh orang mati syahid. Apa khususnya? Pertama, dia enggak perlu dimandikan kalau meninggal. Yang kedua, enggak perlu dikafankan. Langsung pakaian ketika dia gunakan untuk perang, mati itu digunakan untuk langsung pakaian kuburnya. Lalu kemudian dimasukkan dalam kuburnya, enggak perlu disolatkan. Kenapa enggak perlu disolatkan? Karena dia enggak butuh. Kenapa dia enggak butuh? Karena dia adalah orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Tidak ada hisab, perhitungan. Bapak mau nggak yang begitu? Mau nggak? Perang melawan Amerika sana, lawan Israel, mati gitu kan, syahid tuh. Kayaknya Pak Bejo ini yang sudah putus asa hidup, kayaknya mau perang juga. Summa sairil mu'minin, kemudian syafaatnya semua orang beriman. Ternyata orang beriman yang baik, yang dimaksud beriman ini bukan iman-iman biasa, tapi iman baik dia. Al-mu'minun, orang beriman yang amilus shalihat. Dia melakukan amal soleh. Maka kata Imam Al-Ghazali, dia bisa memberikan syafaat. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin bahwa para nabi, para ulama, orang yang mati syahid, dan semua orang beriman itu pasti akan memberikan syafaat. Kullun ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallahi ta'ala, minallahi azza wa jalla. Tapi kata penulis kitab ini,
Kullun semuanya. Maksudnya apa? Semua yang mendapatkan hak untuk memberikan syafaat itu adalah ala hasabi sesuai, jahihi sesuai dengan kedudukannya, wa manzilatihi dan kemuliaannya, minallahi azza wa jalla dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tergantung dari kemuliaan mereka itu. Wa man baqiya minal mu'minina wa lam yakun lahu syafi'un, orang yang atau orang beriman yang tersisa, baqiya itu tersisa, minal mu'minin orang-orang beriman. Kalau kita artikan dari mukmin dulu, karena man itu dijelaskan dengan min. Maka kalau kita artikan dan orang-orang beriman yang masih tersisa, artinya gitu, supaya nggak bingung. Walam yakun lahu syafi'un, walam dia tidak punya syafi'un yang memberikan syafaat, artinya tidak ada yang memberikan syafaat kepada dia. Maka kata Imam Al-Ghazali, ukhrija, dia akan dikeluarkan dari neraka bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena amalnya, tapi karena kemurahan Allah. Dan memang kita masuk surga bukan karena amal kita, Pak. Bahkan Nabi pernah ditanya itu, Nabi pernah mengatakan, kalau orang bersandar pada amal masuk surga nggak mungkin. Sampai engkau ya Rasulullah, iya. Illa an tagammadiyallahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya. Maka Nabi pun, para Nabi dan para Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengundang rahmat Allah itu. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah. Allah suruh kita sholat. Tapi jangan beranggapan sholat kita bisa membuat kita masuk surga. Jangan. Sholat aja, perbaiki sholat kita. Jangan berpikir, gua sholatnya udah bagus nih, kayaknya gua masuk surga nih. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena dibandingkan dengan surga dengan amal kita nggak sebanding. Makanya doa kita itu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridho dulu, minta keridhoannya Allah, ridhoi aku. Mengharapkan surga boleh, tapi meyakini bahwa dengan amalan itu ente bisa masuk surga, jangan. Kenapa? Enggak sebanding. Sekarang saya tanya, sholat kita udah khusyuk belum? Belum, Pak. Yang udah khusyuk aja belum tentu. Karena sholat kita masih berantakan, maka kita tambah dengan yang sunnah-sunnah tuh. Tapi ingat, semuanya itu untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan, ukhrija bifadlillah, dikeluarkan dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhludu finnari mu'minun, maka tidak akan kekal di dalam neraka mukmin. Orang mukmin gak mungkin disiksa selamanya. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada satu butir yang itu bisa menghambat dia dari penyiksaan selamanya. Apa? Iman. Bal yakhruju minha man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Bahkan bal yakhruju, keluar, minha dari api neraka, man kana fi qalbi, orang yang di dalam hatinya ada misqalu dzarratin, seberat biji sawi, minal iman. Maksudnya orang yang di dalam hatinya masih ada iman, meskipun seberat biji sawi, pasti akan keluar dari neraka. Biji sawi gedenya seberapa sih, Pak? Pernah lihat? Nggak pernah lihat kan? Berarti kecil banget tuh biji sawi. Kalau di sini disebut dengan atom nuklir, bahasanya sangat kecil. Meskipun cuma sekecil itu tuh, ada iman dalam hati kita, pasti akan keluar juga dari api neraka. Itu namanya syafaat. Mengapa kita perlu syafaat?
Dan mengapa perlu ada syafaat? Yang pertama, karena Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang sama kita. Allah sayang sama hamba-hambanya. Karena Allah sayang sama hamba-hambanya, diutus para nabi supaya hidupnya lurus. Tapi orang yang sudah diutus para nabi dan rasul tapi enggak ikuti nabi dan rasul, kena siksa. Salah ente sendiri. Kenapa dulu waktu diutus para dai, para ustadz, para nabi dan rasul sebelumnya ente enggak ikuti dia? Maka segala sesuatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Maka orang yang di dalam hatinya masih ada iman tuh, maka Allah masih sayang sama dia. Artinya apa? Meskipun harus dibersihkan dulu dirinya dari perbuatan-perbuatan buruknya di dunia, kan harus bersih. Kenapa? Karena surga enggak mungkin dimasuki orang yang kotor. Bapak kalau masuk ke masjid, masjid dibersih enggak? Tiba-tiba ente dari kubangan apa tuh comberan masuk ke sini, orang omelin enggak? Omelin, bersih dulu dong. Baru masuk, baru pantas tuh. Hah? Oh, ceritanya masih berantakan kan? Yang kedua, nih, Bapak lihat rak piring kan? Rak piring ini isinya gelas-gelas bersih, piring-piring bersih enggak? Bersih. Tiba-tiba ada piring habis dari pesta, belum dicuci, dimasukin ke rak itu. Kira-kira marah. Bersihin dulu, baru taruh di rak piring. Sama, surga buat tempat orang-orang bersih. Maka kalau ingin masuk ke dalam surga, bersihin dulu. Kalau di akhirat bersihnya dia apa? Disiksa dulu. Nanti serta disiksa bersih, dia masih ada iman dalam hatinya, Allah keluarkan dengan karunia Allah, lalu dimasukkan ke dalam surga. Maka syafaat penting. Yang kedua, syafaat itu perlu dan ada karena untuk memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh di akhirat. Allah muliakan. Ini orang mulia nih, para nabi. Allah kasih hak untuk memberikan syafaat. Tetapi semua dengan izin Allah. Siapa lagi? Ulama mulia enggak? Mulia, dikasih hak. Ibaratnya dikasih tiket gratis untuk bisa kasih ke orang lain. Sama kan di Saudi itu ada yang disebut dengan visa. Kalau kita mau haji langsung pergi. Ada enggak? Di Saudi itu dikasih visa, apa sih istilahnya? Hah? Undangan. Kira-kira perlu nunggu nggak? Nggak perlu tuh, itu diberikan khusus tuh. Nah Allah berikan kepada para ulama, para nabi dan rasul, orang yang mati saya dikasih tiket nih. Nanti ente bisa kasih tiket ini ke orang lain tuh masuk ke dalam tempat itu. Berarti orang itu dimuliakan nggak? Dimuliakan. Maka orang-orang seperti nabi dan rasul, orang-orang para ulama dan orang yang mati syahid dan orang beriman yang bagus amalnya, maka dia diberikan tiket untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang dikenalnya dan disayangi. Maka kalau Bapak ingin nanti bisa menyelamatkan keluarga Pak, jadi ulama Pak. Kenapa? Dia bisa menyelamatkan ente. Kalau berdasarkan pada informasi ini, maka didiklah anak-anak Anda menjadi ulama. Bukan jadi dokter Pak, bukan jadi insinyur. Kecuali insinyur yang beriman dan beramal soleh, dokter yang beriman dan beramal soleh, maka dia dapat hak tuh tiket untuk bisa memasukkan orang yang dikasihi dan dikenali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa ayya'taqida. Ya'taqida ini sama dengan yu'minu. Wa an ya'taqida, kenapa dibaca a belakangnya? Karena ada an. Wa an ya'taqida. Dan orang mukmin harus meyakini. Meyakini apa? Fadlas sahabati, keutamaan para sahabat Nabi. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tartibahum, dan meyakini urutan kedudukan mereka. Kata Imam Al-Ghazali, wa anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakrin. Bahwa afdalan nasi, manusia yang paling utama ba'da Rasul, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Imam Al-Ghazali itu adalah Abu Bakrin. Siapa? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini perjuangan dan cintanya kepada Rasulullah nggak bisa lagi kita hilangkan, tolak tuh. Kenapa? Berani mengorbankan dirinya untuk keselamatan Rasulullah. Coba kalau kita baca dalam surat At-Taubah ayat 40 itu, di sana kan disebutkan dan diceritakan tentang Abu Bakar menemani Rasulullah untuk hijrah. Dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Kalau ketemu pasti akan dibunuh. Lalu masuk ke mana? Ke gua. Gua apa? Gua Bahira. Gua Sur, Jabal Sur. Masuk ke gua Sur. Ketika masuk ke dalam gua Sur, kekuasaan Allah bermain. Jadi gua itu seakan-akan tidak ada yang masuk ke dalamnya. Kalau kita masuk ke gua pasti ketahuan kalau kita. Karena pasti ada sesuatu yang kita singkirkan, jadi kelihatan. Kalau orang-orang yang bisa menelusuri perjalanan orang, dia tahu ini gua ini ada orangnya. Tapi karena kekuasaan Allah, di situ seakan-akan gua itu memang tidak ada yang masukinya. Lewat orang-orang musyrik, kafir Quraisy, pas sampai ke gua itu dia bilang nggak mungkin nih masuk ke sini. Kenapa? Dilihat tanda-tandanya nggak ada yang masuk. Misalnya sarang burungnya tidak hancur dan seterusnya itu. Nah, pada saat ketika Rasulullah berada di dalam gua Sur, kan Rasulullah lelah. Membayangkan perjuangan Rasul dalam menyebarkan Islam. Capeknya luar biasa. Lelah. Makanya nggak heran kalau Rasul nanti dapat syafaat, memberikan syafaat karena kemuliaan beliau. Dalam gua itu Pak, lelah tertidur. Abu Bakar ini sayang sama Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Dia yakin bahwa di dalam gua ini bukan gua sembarangan, ini banyak binatang buas nih, karena ada lubang-lubang itu. Lalu Abu Bakar tutup semua lubang itu supaya tidak ada binatang seperti kalajengking dan ular yang bisa mematuk Rasulullah. Nah, di antara semua yang sudah ditutupi ada satu yang masih terbuka, Pak. Akhirnya ditutup dengan tangannya. Ketika ditutup dengan tangannya, betul dicatek dia. Menurut satu riwayat dicatek oleh kalajengking. Menurut riwayat lain ada mengatakan ular. Pas dicatek tuh Pak, orang kalau dicatek oleh kalajengking kan beracun Pak. Sakit nggak? Sakit Pak. Sampai ke sini nih sakitnya. Akhirnya Abu Bakar itu saking sakitnya dia tahan. Kenapa? Jangan sampai Rasul tertidur di pangkuannya terbangun. Tuh, hebat gitu. Dia tahan, saking menahan sakitnya, netes air matanya. Karena Rasulullah, Rasul bangun nih. Ada tetesan air mata, Rasul tanya, ada apa ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, nggak ada apa-apa ya Rasul. Tuh, dia nggak mau ngeluh. Nggak ada, tapi Rasul tahu Abu Bakar mukanya sudah pucat merah. Dia lihat tangannya bengkak, Pak. Bengkaknya gede. Lalu kemudian Abu Bakar tangannya itu diusap oleh ludah Rasulullah. Ludah Rasul, Pak. Kalau ludah papas apa bengkak gitu. Ludah Rasul, Pak, diusap dengan izin Allah normal. Yang kita lihat di sini Abu Bakar perjuangannya besar. Makanya jangan heran anna afdalan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, yaitu Abu Bakar. Kemudian siapa yang kedua? Summa Umar, kemudian Umar. Summa Umaru, kemudian Umar. Kata Nabi, laqad kana fima qablakum minal umam muhaddatsun. Fa iyyaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Nabi mengatakan sungguh pada umat-umat sebelum kalian itu ada orang yang diberikan ilham, pintar dia. Karena Allah kasih ilham. Jika di umatku ada seorang seperti itu, maka dia adalah Umar. Makanya Umar banyak pikiran-pikirannya yang benar dan itu dibenarkan oleh Rasul. Rasul pernah memilih A, kata Umar, ya Rasul ini yang pasti.
Akhirnya dipilihlah pendapat Umar dan itu ternyata betul. Artinya apa? Umar ini otaknya cerdas. Maka disebut dengan muhaddas. Artinya orang yang diberikan ilham. Orang yang diberikan petunjuk sehingga mudah memecahkan persoalan. Maka di zaman Umar bin Khattab, Islam menyebar. Bukan di zaman Abu Bakar, zaman Umar menyebar tuh Islam. Kalau zaman Abu Bakar konsolidasi karena banyak pemberontakan. Maka Abu Bakar mengkonsolidasikan negara Islam di Madinah untuk mengalihkan orang-orang yang memberontak karena persoalan ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang ngaku sebagai nabi palsu, itu yang difokuskan. Tapi pada zaman Umar bin Khattab terjadilah ekspansi perluasan wilayah. Ketiga Utsman itu. Summa Utsmanu, kemudian Utsman, urutannya itu. Kenapa Utsman? Karena Utsman ini orang dermawan, Pak. Orang paling dermawan. Kalau kita ingin cerita tentang kedermawanan Utsman, baca tuh buku sejarah. Saking hebatnya Utsman bin Affan sampai Rasulullah menikahkan 2 putrinya. Kepada siapa? Kepada Utsman. Maka Utsman disebut dengan Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Yang dinikahi oleh Utsman yang pertama Ruqayyah. Ruqayyah meninggal. Utsman dinikahi lagi oleh putri Rasul yang lain namanya Ummu Kulthum. Tulisannya Ruqayyah, kita baca Ruqayyah. Maka muncul kata Rogaya. Akhirnya karena gampangnya Rohaya. Ya kan? Itu orang Betawi itu. Orang Betawi kan bikin menggampangkan panggilan. Rogaya dipanggil Rohaya. Betul nggak? Begitu memang bacanya Ruqayyah. Kita baca Rogaya. Kenapa? Pengaruh Hadramut, Pak. Qaf jadi go. Rogaya. Kalau orang Mesir bilang qaf a, qalbun albun. Orang Hadramut qalbun qalbun. Makanya repot kalau orang Hadrami jadi imam. Kalau dia pengaruh masih Hadraminya apa? Qul huwallahu ahad. Batal salat kita. Betul nggak? Batal. Harusnya qul, nggak boleh. Kalau baca Quran nggak boleh pakai dialek bangsa-bangsa. Harus mengikuti dialek yang diturunkan kepada langsung. Maka ada mushaf Utsmani itu yang menyeragamkan. Nggak boleh pakai dialek-dialek. Apalagi baca pakai ul kan Mesir. Qul jadi aqullak. Aku ngatakan sama kau, aqullak fi albi, maksudnya fi qalbi. Jadi masing-masing bangsa itu beda membaca hurufnya. Nah, yang berikutnya siapa? Summa Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali, berarti 4 tuh. 4 yang disebut dengan khulafa rasyidin. Maka dalam Jumat kita sering baca. Ya kan? Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali. Kenapa? Rasul muliakan mereka. Para sahabat yang mulia. Kenapa Ali disebutkan? Karena perjuangan Ali luar biasa dalam membantu menjaga Rasulullah, masih muda. Dan Ali disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah mengatakan kedudukan Ali di sisiku itu seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Berarti dekat nggak? Dekat. Rasul pernah mengatakan, ana madinatul ilmi, aku kota ilmu. Kata Rasul, wa aliyun babuha, Ali pintunya. Nanti kalau masuk kota ilmu, masuk lewat gerbang nggak? Nah, kalau ingin masuk ke Rasulullah, ilmunya diserap ke Ali dulu. Wa aliyun babuha. Maka di antara sahabat Nabi yang ilmunya luar biasa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat-sahabat seperti itu, kata Rasulullah, ini adalah yang mubasysyaruna bil jannah. Orang ini udah pasti masuk surga. Bukan karena Rasul ngucapin tanpa alasan, alasannya banyak. Karena iman dia dibandingkan dengan iman kita,
iman Abu Bakar, Pak, dibandingkan dengan iman seluruh manusia yang ada di bumi, masih beratan imannya Abu Bakar. Tuh, kata Rasul. Kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman semua manusia di bumi ini, pasti imannya Abu Bakar masih lebih berat. Nah, kita kok menjelek-jelekan para sahabat? Kan lucu kan? Menjelek-jelekan para sahabat, siapa kita dibanding mereka? Kita lanjut, Pak. Wa ayyuhsinadh-dhanni bi jami'is sahabati, dan hendaklah kita berbaik sangka, husnuzon, dengan siapa? Bi jami'is sahabati, dengan semua para sahabat Nabi. Jangan suuzon, jangan menganggap para sahabat Nabi A, B, C, D jelek-jelek, jangan. Misalnya Muawiyah kan pernah merampas kekuasaan. Jangan juga kita menjelek-jelekan Muawiyah. Itu urusan dia. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita terhadap para sahabat Nabi itu menganggap baik. Sementara ijtihad mereka meskipun salah tetap dapat satu. Kenapa? Aisyah kan pernah ikut dalam perang Jamal memerangi Ali. Berarti antara Islam dengan Islam perang nggak? Perang. Ini Aisyah siapa? Istri Rasul. Ali sahabat sekaligus ponakan Rasulullah. Kira-kira orang mulia kedua-duanya. Apakah kita akan mengatakan berdosa berduanya itu gara-gara perang? Enggak. Karena dalam persoalan ijtihad. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu, tapi nanti Syiah lain tuh. Akidah kita bukan Syiah, tapi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka terhadap para sahabat Nabi enggak usahlah kita ngomongin yang buruk-buruk, husnuzon saja. Kama asnallahu ta'ala wa rasuluhu alaihim, sebagaimana Allah memuji dan Rasulnya juga memuji kepada mereka. Fakullu dzalika mimma waradat bil akhbaru wa syahidat bihil azan. Semua hal itu termasuk ada riwayatnya, hadis-hadisnya, dan ada juga asar-asarnya, perkataan dari para sahabat terhadap sahabat Nabi. Misalnya saya beri contoh. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Quran itu banyak tuh memuji para sahabat. Misalnya di dalam Al-Quran ada wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang para sahabat Nabi yang pertama tuh dari kelompok muhajirin dan ansar, dan mereka yang ngikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, mereka ridho kepada Allah. Kalau Allah ridho berarti pujian enggak tuh? Pujian. Maka dari ayat ini bisa disimpulkan sahabat Nabi itu adalah sahabat yang kebaikannya dibandingkan kita enggak sebanding. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan wala tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabat-sahabatku, jangan. Falau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang dari kalian, kata Nabi, anfaqa misla Uhud zahaban, menginfakkan emas seperti gunung Uhud beratnya, ma balagha mudda ahadihim wala nisfuhu wala nasifahu, maka itu enggak akan sampai itu terkait dengan keutamaan para sahabat, bahkan setengahnya aja enggak sampai. Kita ini punya emas, Pak, satu gunung Uhud. Bapak tahu gunung Uhud kan? Besar gitu. Kita punya emas tuh, kita sumbangin. Itu enggak sampai menyerupai keutamaan para sahabat-sahabat Nabi. Maka jangan kita mencela. Famani taqada jami'a dzalika muqinan bi, maka orang yang meyakini semua itu dalam keadaan meyakininya, kana min ahlil haq. Kata Imam Al-Ghazali, maka dia adalah orang yang berada dalam jalan yang benar. Wa asabatis sunnah, dan orang yang berada di jalan sunnah. Wa faraqa ahlad dalalati wal bidah, dan dia termasuk orang yang memisahkan diri dari orang yang sesat dan pembuat bidah. Berarti banyak yang sesat yang kemudian mencela para sahabat
sahabat Nabi. Fanas'alullaha kamalal yaqini watsabati ala dini lana wa likafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Maka kata penulis kitab ini, kita mohon kepada Allah keyakinan yang sempurna dan kekuatan agama, kekuatan yang sempurna dalam agama kita, buat kita dan semua orang muslim, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan paling Maha Kasih terhadap hamba-hambanya. Pertanyaannya, kalau kita disuruh menghormati para sahabat Nabi, bagaimana hukumnya mencela sahabat Nabi? Betul kan? Gimana hukumnya? Maka para ulama di dalam kitab-kitab tauhid itu menjelaskan, bisa jadi kafir kalau mencelanya itu mengandung pendustaan terhadap Al-Quran dan penolakan terhadap agama. Kalau kaitannya itu, misalnya orang meyakini seluruh sahabat Nabi kafir setelah wafat Nabi, maka orang itu kafir. Atau dia meyakini seluruh sahabat Nabi pengkhianat agama, kafir. Karena Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Maka kita bertentangan dengan keyakinan itu, maka bisa kafir. Atau kita mengatakan Allah salah ketika memuji mereka. Allah salah, berarti ente bermasalah itu, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Allah sudah tegaskan, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka siapa? Yang bersama Rasul siapa? Para sahabat Nabi. Asyidda'u 'alal kufar, kalau kepada orang kafir tegas. Ruhama'u bainahum, kalau kepada orang beriman dia kasih sayang. Artinya apa? Allah puji mereka. Masa Allah puji kepada para sahabat kita menjelek-jelekan sahabat? Kalau itu maksudnya terkait dengan pendustaan terhadap agama, kafir. Tapi kalau cuma mencela karena benci, karena beda pendapat, karena beda akidah. Misalnya dia caci maki Muawiyah. Si akan caci maki Muawiyah, Pak. Kenapa? Karena Muawiyah dianggap memerangi Ali bin Abi Thalib. Syiah mencela Abu Hurairah, dianggap enggak masuk akal kok Abu Hurairah yang masuk Islam belakangan, tapi riwayat hadisnya kok banyak banget tuh. Tuh, dicela oleh Syiah. Kemudian ada juga para sahabat yang dihina karena soal fanatik kelompok Utsman juga karena fanatisme kepada keluarganya. Kira-kira kalau kita ngomong gitu, kafir nggak? Murtad nggak? Hah? Yang seperti itu enggak keluar dari Islam, tetapi dosa besar. Ngerti ya? Jadi ada dua tuh. Jangan kita langsung mengklaim, wah kafir dia nih. Enggak. Kalau yang dihina sahabat tapi terkait dengan fondasinya, misalnya apa? Ada pendustaan terhadap agama, meragukan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari Islam. Tapi kalau dihina pribadinya karena perbuatannya, karena sahabat juga kan manusia. Ketika dia merampas kekhalifahan Ali, kira-kira benar nggak menurut ente? Benar nggak? Nggak benar tuh. Dianggap sebagai orang yang membelot terhadap kekuasaan yang sama. Dari segi akal logika, orang seperti itu bisa dicaci maki. Tapi karena dia sahabat Nabi, maka mencaci makinya karena para sahabat dipuji oleh Rasul, maka masuk cuma dalam kaitan dengan dosa besar. Tidak mengeluarkan dia otomatis menjadi kafir atau murtad. Nah, ini saya pikir yang bisa saya sampaikan terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berikutnya insya Allah kita akan bahas pembahasan mungkin yang terakhir terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang fi wajhit tadriji ila irsyad dan faslun ma'nal Islam wa huwa al-iz'an wa taslim wa ma'nal iman wa qabul qalbi. Insyaallah kita akan bahas, kita gabungkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuan 2 minggu berikutnya mungkin kita sudah masuk pada bab ketiga, yaitu tentang fi asrarit tahar, sudah masuk ke fikihnya. Dan fikih yang kita bahas adalah tentang rahasia
rahasia di balik dari fikihnya. Jadi bukan fikih terkait dengan apa aktivitas yang kita lakukan, tapi apa rahasianya di balik taharah, salat, zakat, haji dan lain sebagainya. Saya pikir ini, sekali lagi mohon maaf, wal afwa minkum, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.